Teman-teman, kali ini saya mau ngintip, isi buku dari WHO yang Essential Newborn Care yang kedua, perawatan neonatus esensial. Nah, buku yang kedua ini teman-teman semua juga bisa download sendiri di websitenya WHO, nanti saya kasih di bawah ini linknya. Kita lihat apa aja sih isinya buku yang kedua ini. Sebagai, reminder aja, yang pertama itu isinya kan tentang first golden hour ya, bagaimana kita memberikan ya termoregulasi, IMD, kemudian VTP, kalau tidak bugar, kemudian, rujukan kalau memang diperlu untuk, merujuk bayi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kita lihat apa aja perawatan esensial di buku kedua ya. Nah, pahami faktor risiko ibu dan bayi. Jadi setelah menolong bayinya selesai, kita mau merawat bayinya, bisa rawat gabung kan, bisa juga ternyata bayinya perlu rujukan lalu masuk NICU, bisa juga di ruang transisi observasi. Pahami faktor risikonya. Misalnya, bayinya bugar sih, tapi karena dia preterm, kan dia beresiko ya terhadap respiratory distress, hipotermi gitu. Nah, itu juga harus dipantau. Apa saja selanjutnya yang harus kita pantau, atau bayinya lahir Apgarnya 9-10, tapi dia gendut banget di atas 4 kilo atau mungkin juga lebih, beratnya lebih besar daripada usianya ya, atau, besar masa kehamilan. Apa aja yang harus dipantau, bisa aja dia punya resiko gangguan hipoglikemia, seperti itu. Jadi, eee, contohnya salah satunya ini. Kalau ibunya demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian ketuban pecah dini di atas 18 jam, air ketubannya bau ya, bau keruh hijau, bau yang terutama sih bau ya, dan, bernanah bisa. Atau ibunya memang terbukti infeksi selama kehamilan dan menjelang persalinan, maka anaknya pun kita curigai bisa menderita infeksi, bahkan sepsis, infeksi berat. Nah, jadi yang nomor satu ini kita mesti tahu tuh semua faktor-faktor itu mesti digali, ada apa enggak, apa yang mengancam si bayi, apa yang dapat menimbulkan penyakit atau bahkan kematian pada bayi yang kita tolong meskipun sudah stabil ya. Ini kan di buku kedua nih bayinya sudah stabil. Yang kedua diulang lagi, di buku pertama udah dibilangin termoregulasi, terus sebutkan lagi nih 60 sampai 90 menit harus tetap diukur. Mau pakai termometer apa terserah, kita lihat danger sign ya, kalau di usia itu, 1, 2 jam setelah lahir di atas 38, ya yang bagus 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Danger sign juga kalau di bawah 35,5. Ingat hipotermi bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya kita melakukan antropometri, ukur bayinya, ukur lingkar kepala, ukur panjang badan, timbang berat badan bayi. Ingat, saat menimbang berat badan bayi, kita pengen tahu dia beratnya berapa, tapi tidak mau merugikan dia dengan membuat dia kedinginan. Seringnya kita lupa, ditaruhlah di timbangan, tapi timbangannya di bawah AC atau jendelanya terbuka di ketimbangan ya. Yang keempat adalah melakukan pemeriksaan fisis generalis. Apa yang dilakukan? Periksa anusnya ada apa enggak, bibirnya sumbing apa enggak, langit-langitnya utuh apa enggak, punggungnya ada belah apa enggak, semuanya diperiksa, telinganya, eee, utuh apa enggak, ubun-ubunnya, semuanya diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu, harus bisa melakukan pemeriksaan fisis. Ingat ya, esensial itu artinya wajib bisa dikerjakan dan itu adalah hak bayi. Jadi nggak boleh ada alasan, "Sorry nggak tahu kalau tidak ada anusnya." Misalnya seperti itu. Dan harus mampu mengenali tanda bahaya. Malas menyusu, terlalu kedinginan, atau hipertermi, adanya retraksi dinding dada, atau nafas cepat, bayi keplek atau kejang.
Semua ini harus dikuasai oleh tenaga kesehatan yang menolong bayi baru lahir, baik itu perawat neonatus, dokter umum, ataupun bidan. Ya, teman-teman silahkan belajar tentang retraksi napas cepat di video saya, judulnya Down Score, bisa membantu teman-teman meningkatkan keterampilan pemeriksaan fisis mengenali tanda bahaya. Selanjutnya adalah salep mata ya. Ingat, salep mata itu setelah resusitasi ya. Jadi bikin bayinya napas dulu, baru ngurusin salep mata ya. Salep mata antibiotik mencegah konjungtivitis bakteri pada bayi baru lahir. Selanjutnya adalah perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat yang dianjurkan adalah terbuka, tidak dibungkus-bungkus dan tidak diberikan apapun, dibiarkan kering sendiri untuk mencegah infeksi. Nggak boleh pakai ramuan-ramuan, nggak boleh pakai yang aneh-aneh meskipun itu tradisi. Selanjutnya adalah pemberian vitamin K di sebelah paha kiri lateral agak menyamping ya, 1 miligram harus masuk ke dalam otot IM ya, intramuskular. Bingung intramuskular kayak apa? Saya juga punya video judulnya DOPS tentang bagaimana menyuntik ya. Silahkan dipelajari. Selanjutnya kita dapat menentukan ruang perawatan bayi selanjutnya. Apakah dirawat gabung, apakah mungkin intermediate, bahkan di NICU. Apakah dia hanya butuh kehangatan ibu atau dia butuh mungkin monitoring ketat di intermediate atau alat bantu nafas ya. Selanjutnya diulang-ulang lagi, pertahankan termoregulasi selama perawatan. Meskipun dia dirawat gabung tetap harus diperiksa suhu. Apalagi dia dirawat di ruangan intensif. Selanjutnya melakukan konseling laktasi. Ya, ini contohnya kita ngajarin ibunya bagaimana perlekatan yang benar. Kita ngajarin ibunya bagaimana memerah ASI dengan tangan apabila bayi tidak dapat menyusui langsung. Apakah bayi itu terlalu prematur sehingga dia tidak punya refleks hisap, atau bayi yang minum menggunakan NGT. Ajari ibu bagaimana melakukan perah ASI. Ajari ibu tentang masalah menyusui seperti payudara bengkak, seperti puting lecet, atau infeksi yaitu mastitis. Selanjutnya apabila bayi mau pulang, lakukan pemeriksaan ulang sebelum pulang. Ya, hari ini visit bagus, besok tinggal nunggu pulang besok, nggak boleh tuh langsung dipulangin. Sebelum pulang, lakukan pemeriksaan status generalis dari ujung rambut ujung kaki, tanda bahaya. Selanjutnya adalah imunisasi. Imunisasi hepatitis harus diberikan sebelum usia 12 jam. Oleh karena itu tidak punya alasan menolong bayi baru lahir tidak punya vaksin hepatitis. Kenapa? Ini perawatan esensial. Kalau tidak diberikan, yang dosanya berat dan tidak diampuni adalah tenaga kesehatan yang menolong tanpa memfasilitasi perawatan esensial. BCG ada yang diberikan umur-umur sebulan, tidak apa-apa. Tapi hepatitis B kurang dari 12 hari. 12 jam, sorry, 12 jam. Sedangkan polio itu diberikan pada saat mau pulang. Polio tidak dapat diberikan saat bayi dirawat di rumah sakit bersama dengan bayi lainnya ya. Misalnya bayinya ada di ruangan uh, NICU atau di SCN ya, dia nggak diberikan polio karena dia bisa menyebarkan virus polio dari BAB-nya ke pasien lain. Lalu lakukan edukasi perawatan bayi di rumah. Jadi ini adalah bagian dari essential newborn care. Artinya kita harus bisa memberikan edukasi kepada orang tua apa saja yang harus dia lakukan di rumah, apa saja tanda-tanda gawat darurat. Teman-teman, pemerintah sudah menyediakan buku PINK yaitu buku KIA. 2 macam, yang pertama buku yang biasa, yang kedua buku untuk prematur, bayi-bayi kecil. Semuanya lengkap. Jadi untuk menghemat waktu dan tenaga,
kita bisa mengingatkan ibu terus membaca, mengulang di rumah tentang apa saja tanda bahaya, apa saja tanda gawat darurat, dan apa saja yang harus dipantau. Ada pertumbuhan, kemudian tentang MPASI ada di situ, tentang bagaimana memantau perkembangan ada di situ. Jadi silahkan gunakan buku KIA Pink dari Kementerian Kesehatan untuk membantu kita melakukan edukasi. Lalu kenali tanda bahaya kuning ya, ini juga salah satu perawatan esensial. Kapan kita bilang sudah pasti bahaya? Satu, kuningnya muncul kurang dari usia 24 jam. Dan yang kedua, kuning sampai telapak tangan dan telapak kaki. Jadi dua hal itu sudah pasti bahaya. Dan yang terakhir dari buku ini adalah lakukan selalu meningkatkan kualitas pelayanan di tempat kita bekerja. Selamat mengevaluasi diri, essential newborn care mana yang masih kurang, yang masih perlu ditingkatkan di tempat kita bekerja, di layanan Vaskes masing-masing untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir. Jangan lupa bisa register di linknya WHO dan mendapatkan semua materinya lengkap.